Kita ke informasi lainnya, Saudara. Belasan gardu dan atribut ormas ditertibkan oleh kepolisian. Gardu ormas dialihfungsikan sebagai fasilitas publik milik warga sekitar. Di Pasar Pejagalan Tambora, Jakarta Barat, atribut ormas diturunkan. Selain itu, gardu ormas juga dicat ulang. Gardu ini dicat ulang untuk menghilangkan simbol ormas. Kepolisian dan warga juga menurunkan berbagai atribut ormas yang terpasang di sekitar permukiman warga. Sejauh ini belasan gardu ormas di sekitar wilayah Tambora sudah ditertibkan. Kepolisian Polsek Tambora mengecek langsung proses penertiban gardu dan atribut ormas di wilayah Tambora, Jakarta Barat. Kapolsek Tambora menyatakan gardu ormas ini akan dialihfungsikan menjadi posko siskamling dan tempat aktivitas warga. Selain itu, menurut Kapolsek Tambora, penertiban gardu dan atribut ormas untuk mencegah terjadinya bentrokan antar ormas. Di posko atau gardu yang berdiri di atas fasum atau fasum itu dicat merah putih yang nantinya akan diserahkan kepada 3 pilar kelurahan atau akan dialihfungsikan menjadi posko siskamling yang bermanfaat untuk kepentingan umum. Untuk tujuan yang kami ingin capai adalah kami satu mencegah terjadinya bentrokan antar ormas, yang kedua kami menertibkan aturan karena di atas fasum atau fasos tidak boleh berdiri bangunan dalam bentuk posko atau gardu yang dimiliki oleh salah satu ormas. Karena fasum dan fasos itu kepentingannya adalah untuk kepentingan umum. Lebih lengkap soal penertiban gardu dan atribut ormas kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV ada Alvania Rizky. Selamat petang Alva, sejauh ini sudah berapa gardu yang ditertibkan, Alva? Selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Untuk di kawasan Jakarta Barat ini disebutkan bahwa sudah ada sekitar 50 gardu milik organisasi masyarakat yang sudah ditertibkan oleh pihak kepolisian untuk kemudian dialihfungsikan menjadi fasilitas umum. Sedangkan di tempat saya melaporkan, tepatnya di Kecamatan Tambora, ini setidaknya ada 15 gardu ormas yang sudah ditertibkan. Salah satunya ada di belakang saya yang berada di samping Pasar Pejagalan Tambora, Jakarta Barat. Ini tadinya gardu ini berwarna hijau dan saat ini sudah dicat ulang menjadi warna merah putih. Dan informasinya disebutkan bahwa gardu ini nantinya akan dijadikan pos keamanan milik warga setempat. Selain pos penertiban yang terhadap gardu-gardu milik ormas, pihak kepolisian juga sudah menurunkan atribut-atribut yang menjadi simbol dari ormas itu sendiri. Setidaknya ada ratusan atribut ormas yang sudah diturunkan oleh pihak kepolisian di kawasan Jakarta Barat, khususnya di Kecamatan Tambora. Tidak hanya di Kecamatan Tambora, saya mendapatkan informasi di kawasan Kecamatan Kembangan, ini juga sudah ada sekitar 15 gardu ormas yang sudah ditertibkan juga dan dialihfungsikan menjadi fasilitas umum. Tidak hanya menjadi pos keamanan saja, ada juga yang beralih fungsi menjadi tempat ibadah atau masjid atau musola yang bisa digunakan untuk kepentingan umum. Tujuannya apa? Tentu saja seperti yang sudah disebutkan atau disuarakan oleh Kapolda Metro Jaya bahwa upaya penertiban terhadap gardu ormas dan juga atribut ormas ini untuk mengurangi adanya konflik, mengurangi egosentris antar ormas atau kepentingan ormas itu sendiri, sehingga tidak ada lagi konflik antar ormas ataupun konflik antar ormas dengan masyarakat sekitar yang juga mengancam keamanan dari masyarakat di sekitar. Melihat adanya besaran konflik ini sendiri juga, Presiden Joko Widodo juga sudah meminta agar kepolisian ini tidak menggadaikan
kewibawaannya dengan sowan ke ormas-ormas yang bermasalah. Sebaliknya kepolisian ini tetap harus menjaga kewibawaannya dan juga menanggulangi atau menangani ormas-ormas yang memang bermasalah dengan aparat kepolisian dan juga mengganggu keamanan masyarakat, sehingga upaya penertiban terhadap pos gardu ormas maksud saya dan juga penurunan atribut-atribut yang menjadi simbol ormas ini akan masih terus dilakukan oleh kepolisian. Dan selama seminggu terakhir ini sudah disebutkan sudah ada ribuan atribut ormas yang sudah diturunkan dan juga penertiban terhadap gardu-gardu ormas dan pengalih fungsiannya menjadi fasilitas umum yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Ibrahim. Alfa, sejauh ini apakah ada perlawanan dari ormas yang gardu dan atributnya ditertibkan atau ada protes dari mereka? Saya juga mengumpulkan informasi terkait dengan hal tersebut. Apakah ada ormas yang kemudian menolak adanya penertiban ini? Disebutkan dari kepolisian di berbagai wilayah, baik itu di Tambora, di Kembangan, dan juga di kawasan Jakarta Selatan. Ini disebutkan tidak ada perlawanan dari ormas. Bahkan ada sebagian ormas atau anggota ormas yang turut kooperatif gitu membantu penertiban itu sendiri. Karena memang semangatnya adalah untuk mengurangi adanya konflik antar ormas dan juga dari ormas dengan masyarakat. Sehingga penertiban yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini tidak terlihat adanya kericuhan atau penolakan dan tetap dilakukan aman begitu, dan bahkan sudah masyarakat sekitar itu membantu adanya penertiban baik itu di gardu-gardu maupun penurunan atribut ormas itu sendiri. Ibrahim. Alfa, rencananya sampai kapan penertiban gardu dan atribut ormas dilakukan di wilayah Polda Metro Jaya? Ya, yang kemudian menjadi menarik disebutkan oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, bahwa penertiban terhadap gardu-gardu ormas dan juga penurunan simbol-simbol ormas atau atribut ormas itu akan dimasukkan dalam program Kampung Tangguh Jaya yang sebelumnya ini merupakan penanggulangan COVID-19. Artinya bahwa program ini akan dilakukan dalam waktu jangka panjang sampai tidak ada lagi konflik-konflik yang terjadi antar ormas maupun ormas dengan masyarakat. Karena ini juga melihat banyaknya konflik-konflik yang terjadi antar ormas dan juga masyarakat yang juga mengancam keamanan dari masyarakat itu sendiri. Sehingga pihak kepolisian ini berkomitmen untuk memasukkan upaya penertiban gardu ormas dan juga atribut ormas ini ke dalam program Kampung Tangguh Jaya, dan akan dilakukan dalam jangka waktu yang cukup panjang sampai keamanan ini tercipta di kawasan wilayah milik Polda Metro Jaya atau sekitar DKI Jakarta dan sekitarnya. Ibrahim. Terima kasih Alfania Rizky untuk laporan Anda langsung dari Jakarta Barat.